Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pisya Primaningsi, NPM 1911060021. Di sini saya akan melakukan praktikum mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, di sini saya akan melakukan 5 bab praktikum dengan judul. Yang pertama, metode aseptis dan sterilisasi. Yang kedua, teknik isolasi dan kultivasi. Yang ketiga, enumerasi koloni mikroba. Yang keempat, pengamatan morfologi mikroba. Yang kelima, uji daya antimikroba. Baiklah, langsung saja, yaitu Bab 1. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam praktikum ini adalah melakukan sterilisasi. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat, yaitu 9 wadah salad buah, 9 wadah agar, ose modifikasi, dan pipet ukur. Lalu dicuci hingga bersih dengan sunlight dan disiram dengan air mengalir. Setelah dicuci, alat-alat direndam dengan air hangat. Alat direndam kurang lebih 30 menit. Setelah direndam, diangkat dan dilap dengan tisu kering. Setelah dilap, alat lalu dibungkus dengan kertas dan diletakkan pada tempat yang steril. Praktikum pertama selesai. Selanjutnya, bab 2 yaitu teknik isolasi dan kultivasi. Langkah pertama yaitu rebus ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dan dicuci dengan bersih. Kemudian diaduk rata dan dibiarkan 30 menit. Setelah ayam direbus selama 30 menit, kemudian disaring dan dipisahkan antara ayam dan air kaldunya. Kemudian, ekstrak ragi dilarutkan. Lalu, masak kembali air kaldu dan masukkan ekstrak ragi yang sudah dilarutkan dengan cara disaring. Aduk kembali air kaldunya, kemudian masukkan agar ke dalam air kaldu. 3 sendok teh gula pasir, lalu diaduk hingga rata. Kemudian, matikan kompor dan masukkan agar ke wadah pengganti cawan Petri sebanyak 10 ml. Setelah itu, tutup rapat wadah tersebut dan disimpan dalam wadah yang lebih besar dan tutup rapat kembali. Praktikum kedua selesai. Selanjutnya, bab 3, enumerasi koloni mikroba. Langkah pertama yaitu 9 gelas cup kecil diisi oleh air matang sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan oleh air comberan sebanyak 1 ml, kemudian dihomogenkan di atas lilin. Setelah itu, air yang sudah dihomogenkan oleh air comberan diambil lagi 1 ml dan dimasukkan ke gelas kedua dan dihomogenkan lagi di atas lilin. Lalu, air gelas kedua yang sudah dihomogenkan air comberan diambil lagi dan dimasukkan ke gelas ketiga dan dihomogenkan lagi di atas lilin. Lakukan hal yang sama pada air sumur. Masukkan 1 ml air sumur ke dalam cup, kemudian dihomogenkan di atas lilin. Kemudian, air yang sudah dihomogenkan oleh air sumur diambil lagi 1 ml dan dimasukkan ke gelas kedua dan dihomogenkan lagi di atas lilin.
Lalu, air gelas kedua yang sudah dihomogenkan air sumur diambil lagi dan dimasukkan ke gelas ketiga dan dihomogenkan lagi di atas lilin. Lakukan hal yang sama pada air WC, yaitu masukkan sebanyak 10 ml air WC ke dalam cup, kemudian dihomogenkan di atas lilin. Setelah itu, air yang sudah dihomogenkan oleh air WC diambil lagi 1 ml dan dimasukkan ke gelas kedua dan dihomogenkan lagi di atas lilin. Lalu, air gelas kedua yang sudah dihomogenkan air WC diambil lagi dan dimasukkan ke gelas ketiga dan dihomogenkan lagi di atas lilin. Jika semua sudah dihomogenkan, selanjutnya ambil 1 ml air gelas ketiga dari sampel air comberan, air sumur, dan air WC yang sudah dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam agar yang sudah dibuat di bab 2. Air tersebut dimasukkan ke dalam 3 gelas agar masing-masing 1 ml dan dihomogenkan. Jika sudah selesai, media ditutup kembali dan dilapisi dengan plastik wrap, kemudian disimpan pada suhu ruang. Bab 3 selesai, selanjutnya bab 4, pengamatan morfologi mikroba. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam praktikum ini adalah mengamati koloni mikroba. Amati morfologi koloni mikroba yang terbentuk pada permukaan, tengah, dan dasar media. Media yang digunakan adalah media agar yang sudah dibuat pada praktikum 3. Praktikum 4 selesai. Selanjutnya, uji daya antimikroba. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam praktikum ini adalah biarkan mikroba dari ketiga sampel, WC, comberan dan air sumur dari percobaan 3 dan 4 yang paling banyak koloninya disiapkan. Kemudian, 1 osem mikroba diambil dan disuspensikan ke larutan garam dan diambang-ambangkan ke api agar tidak terkontaminasi. Kemudian, mikroba yang sudah disuspensikan dalam NaCl dimasukkan ke dalam cawan Petri sebanyak 1 ml menggunakan pipet tetes. Lalu, cairkan agar sisa media pada bab 2 yang tidak terpakai. Lalu, media agar cair dituang sebanyak 20 ml. Kemudian, media agar
ditutup dengan rapat. Jika sudah padat, dibuat 3 lubang menggunakan pipet kecil. Kemudian, cairan antiseptik betadin dimasukkan ke dalam sumuran. Kemudian, ekstrak daun sirih, lalu ekstrak kunyit. Setelah selesai, tutup dengan rapat dan ditunggu hingga 24 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.